El Shinta News and Talk. Kami nantikan bagaimana komentar Anda pendengar di 0215869000. Prof. Joher, sebelumnya kami sudah berbincang bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Martani Alisera, yang mungkin dalam waktu dekat, pekan depan juga akan mengundang eksekutif ya, menanyakan terkait dengan pengucapan ibu kota politik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Nah, jika memang ini nanti benar menjadi ibu kota politik ya, apa yang disebutkan di awal tadi, bagaimana kewenangan terkait dengan tata kelola pemerintahan daerahnya? Apalagi persiapan dan kesiapan sejauh ini juga bukan mengarah ke sana ini. Ini bagaimana, Prof? Oh ya, gini ya, Ari ya. Ibu kota itu kalau dalam konsep teoritik kan the capital, ibu kota negara, the capital of the state, of the country. Ya. Nah, itu adalah pusat pemerintahan, pusat politik ya, political creativity ya. Nah, lalu juga tempat di mana kepala negara, kepala pemerintahan berkantor ya, beserta pembantu-pembantunya. Nah, kemudian membuat dan mengambil keputusan di ibu kota negara itu ya. Di situ disediakan istana tempat dia tinggal dan kantor tempat dia bekerja. Dia juga pembantu-pembantunya tadi, para menteri. Dan karena ibu kota di dalam sistem presidensial kita yang juga kita mengatur corak demokrasi, maka ibu kota itu bisa juga dari konsep kita tarik ke model cabang-cabang kekuasaan. Nah, ada kan teori Montesquieu, cabang kekuasaan di negara demokrasi dibelah 3. Ada yang namanya kekuasaan eksekutif dipegang presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR pada model kita, dan kemudian ada kekuasaan yudikatif pada Supreme Court atau Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu maka satu ibu kota negara ya yang baik memang punya sekaligus tempat bekerjanya para pejabat-pejabat pemerintahan atau pejabat-pejabat publik atau pejabat politik itu. Nah, jadi ini mungkin semacam penegasan aja istilah itu di Perpres ya supaya apa? Mungkin tentu ada maksudnya nih Presiden. Kenapa kok Presiden kasih istilah ibu kota politik ya di undang-undang UKN kan cuman tercantum ya Undang-Undang 3 2022 itu hanya ibu kota ya negara gitu ya. Nah, itu penegasan bahwa saya menafsirkan ini segera kita harus serius nih mindahin ibu kota dan semuanya supaya dukung ya yang namanya politisi Senayan, jangan pula ada yang enggan ke sana ya kan. Anggota DPR ya ogah-ogahan mau ke Kalimantan Timur itu, termasuk juga para hakim kita, Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan pegawai-pegawai birokrasi yang jumlahnya di Jakarta ini untuk cabang pemerintahan pusat itu sekitar 1 juta. Juga ada kesan kan pada juga kurang bersemangat lah pindah ke sana jauh kan gitu. Nah, saya membaca kalau dikasih istilah ibu kota negara itu menjadi IKN politik, nah maka itu bisa dibaca bahwa dia sangat serius nih supaya semuanya segera ditaruh uang, segera ya untuk menyelesaikannya, digenjot lah katakan gitu. Makanya apalagi pakai target waktu tahun 2028 kan? Jadi dengan begitu semuanya sudah pasti tidak ada lagi cerita-cerita yang tidak akan pindah ya. Nah, segera dilaksanakan pembangunan. Pertanyaannya adalah, sekarang kita ada duit nggak tuh buat ngebangun kantor-kantor pemerintahan yang banyak yang saya sebutkan tadi. Termasuk juga sebaiknya kan kedutaan besar kedutaan negara sahabat itu harus juga pindah ke sana. Namanya ibu kota negara ya. Tanda kita diakui oleh negara-negara dunia, maka kedutaan besar itu juga harus sebaiknya di sana. Nah, itu dia ibu kota politik. Kalau ibu kota negara saja nggak ditambah embel-embel politik, lalu itu mungkin dianggap ini kurang mendorong. Nah, maka digas nih dengan istilah masukin kata politik.
Jadi kalau kita bacanya juga memang di mana-mana di dunia, the capital itu kayak Washington DC, ya itu adalah ibu kota politik. Karena yang tinggal di situ ya para politisi yang bekerja. Nanti di Canberra juga begitu, di Australia juga. Canberra itu ibu kota yang para politisi yang tinggal dan bermukim di situ, pusat politik dan pemerintahan. Bisnis enggak. Ya, pusat ekonomi mereka kan kalau di Amerika di New York ya. Pusat ekonominya, kalau di Australia adalah pusat ekonominya di Sydney. Nah itu juga sekaligus ingin eksplisit menunjukkan bahwa ini kita pusat pemerintahan dan politik loh. Ya jadi ekonomi nggak dibutuhkan banget lah untuk kita tumbuh kembangkan di sana. Saya bisa membaca seperti itu. Nah itu dia. Ini pemaknaannya mungkin seperti bentuk keseriusan presiden. Jadi secara berlandaskan undang-undang juga tidak akan keluar dari aturan awal mula rencanakan hadirnya IKN ya, Prof ya? Iya. Jadi enggak sih, kalau saya sih enggak menyebut enggak menyebut bahwa ini adalah di luar planning IKN ya, karena IKN itu juga gagasannya kan nanti semuanya berkantor di sana. Jadi mindahin semua perangkat, presiden dan perangkatnya, plus cabang-cabang kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan cabang lainnya inspektif seperti BPK, kemudian badan-badan seperti KPU, ya, semuanya pindah ke sana. Nah itu sebetulnya gagasan IKN sejak awal, cuman ini buat mendorong kencang nih karena mau 2028. Nanti pada nggak mau, misalnya dukungan anggarannya mana, ini kan kadang keuangan negara juga lagi susah kan. Nah, jadi kalau di-push dengan istilah ibu kota politik, nah, kalau pakai kata politik kan orang pada ngeri ya kan. Ini politik nih, jadi nggak main-main nih. Ntar kita kalau nggak dukung itu bisa repot kan gitu. Gitu sih dalam pandangan saya. Nah, ini masyarakat juga harus teredukasi terkait dengan apa yang harus kita pahami dengan pengucapan kalimat ibu kota politik ya. Karena khawatir juga akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang mungkin awalnya kita optimis terkait dengan pembangunan ibu kota Nusantara, namun dikhawatirkan juga malah timbul rasa kekhawatiran karena sudah berbeda jauh dari apa yang direncanakan awal. Ini kan timbul gejolak, Prof. Nah ini untuk mengedukasi atau mungkin sosialisasi kepada masyarakat kembali menerangkan apa yang dimaksud ibu kota politik, apa yang harus dilakukan oleh eksekutif, Prof? Nah jadi memang ini harus dijelaskan, dirinci, didetailkan ya, tidak hanya oleh teman-teman di pemerintah pusat, di istana ya, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri ya, tapi juga oleh OIKN sendiri nih. OIKN kan itu ada otoritas yang tanggung jawab di sana dalam proses pembangunan, dalam proses kepindahan pegawai, ya kan, dalam proses penganggaran, pencapaian target-target. Nah, jadi itu semua harus menginformasikan kembali pengertian dari ibu kota negara yang disebut dengan ibu kota politik itu. Tapi sebetulnya supaya nggak menimbulkan kebingungan kan, tadi kan masyarakat juga tanya nih, apa orang politik doang yang boleh di sana gitu ya kan? Bagaimana masyarakat lainnya? Nah gitu kan bisa salah paham nih masyarakat. Tapi itu dalam konteks yang saya bilang tadi, the capital di negara-negara yang demokrasi yang udah dipraktekkan selama ini ya kayak gitu, politisi itu umumnya tinggal di sana, bukan mengembangkan dia sebagai pusat ekonomi, bukan. Nah, jadi kalau pusat ekonomi itu kan takes time ya, memerlukan waktu membangunnya untuk menjadi pusat ekonomi. Tapi kalau pusat politik negara itu kan cuma bangun kantor pemerintahan, makanya skalanya kan dibatasi. KIPP itu yang 800 sampai 900 hektar saja. Itu yang kita bangun, ya kan? Jadi nggak usah lah dipikirkan dulu soal menjadikan dia sebagai pusat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di Kalimantan dan sebagainya, itu bukan begitu. Jadi mungkin yang begitu bisa lebih cepat dapat dikejar, dicapai. Tapi kalau nunggu bangun dulu ekonominya menjadi memakan waktu, itu yang memerlukan waktu bisa 20-an tahun, nggak pindah-pindah ibu kotanya nanti. Nah, saya bisa membaca seperti itu, maka dicari istilah yang kuat
Ya, sambil juga ini sebagian konsekuensi dari Presiden Prabowo ini kan berjanji akan melanjutkan pembangunan ibu kota kepada Presiden terdahulu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa dia konsisten dan konsekuen loh. Saya tetap melanjutkan Pak Jokowi punya gagasan ibu kota pindah. Itu juga menunjukkan sekaligus adres kepada beliau loyal kepada mantan presiden yang lama itu. Ya, ini sekali lagi penyebutan ibu kota politik sejatinya juga tidak boleh ya bertentangan dengan aturan di atasnya, ini undang-undang ibu kota negara, Prof ya. Ini akan mengkhawatirkan karena memang nanti jika ini tidak diluruskan juga akan banyak persoalan baru ya, karena kan memang anggaran negara yang dibelanjakan untuk nomenklatur yang tidak ada dasar hukumnya ini bisa dianggap sebagai tindakan korupsi. Ini kan juga bahaya, ranahnya akan semakin panjang nanti, Prof ya. Nah, kalau saya sih membacanya gini secara sederhana ya, bahwa tetap istilahnya yang baku adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Sudah. Sekarang kan Perpres ini sebetulnya lebih kepada turunan dari undang-undang yang ingin mendorong. Hanya di rencana kerja di RKP 2025 nih, letaknya kan, mendorong. Mungkin untuk membuat secara bisa workable, bisa operasional, kasihlah label gitu. Mungkin pakai tanda kutip lah. Ibu kota negara, tanda kutip, ibu kota politik pakai tanda petik. Nah, itu ya. Jadi bukan nanti kalau nggak ada ibu kota ekonomi pula lagi kan, ada ibu kota budaya pula. Nah, itu sebetulnya kalau di praktek di dunia kan itu muncul otomatis saja, nggak perlu juga harus ditulis-tulis begitu. Tapi ini kan seni kepemimpinan nih, mungkin Presiden Prabowo nih menggunakan itu ada maksud. Nah, itu yang kita coba bacanya, maksud beliau lebih kepada menimbulkan kepastian, mendorong ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak lama. Karena kan ada keraguan-raguan nih sementara ini jadi nggak pindah kan. Nah, jadi dikasihlah suatu Big Bang ya kan, konsep Big Bang meledakan namanya ibu kota politik, masuknya orang terkaget kayak ibu kota politik nih, waduh ya kan. Nah, jadi tetap tidak bisa lepas dari pengertian yang namanya ibu kota negara, the capital, itu aja akarnya. Benar. Nah, ada cabang pemerintahan 3 macam itu ya. Karena ini ada juga yang berbeda dari kayak Afrika Selatan. Itu ada 3 ibu kota negara di Afrika Selatan, ibu kota negara, cabang eksekutif, cabang legislatif, dan yudikatif. Itu 3 tempat itu beda-beda. Nah, di model kita ditegaskan ibu kota negara, ibu kota politik, 3 cabang ada di dalam satu ibu kota, gitu loh. Baik, semoga tidak jadi miskomunikasi ya terkait dengan apa yang disampaikan. Ini kadang-kadang juga terlalu kaku mungkin, Prof ya, pemaknaannya, dan terkesan juga lebih jauh berpikirnya ya, ekspektasinya mungkin jauh sekali pandangan kita. Semoga saja ini pembahasan kita bisa mencerahkan masyarakat agar akhirnya juga tidak terlalu menganggap kaku dari apa yang disampaikan, namun juga harus dijelaskan secara benar oleh pemerintah ya. Baik, terima kasih Prof ya sudah bersama El Sinta, Prof ya. Ini semoga saja bisa menjadi gambaran baik untuk kita ya, Prof ya. Oke Ari, makasih. Terima kasih Prof, salam sehat selalu Prof ya. Amin, sama-sama. Baik, pendengar, narasumber kami pakar otonomi daerah yang juga guru besar IPDN, Profesor Juherman Syacuhan. El Shinta News and Talk.